Halo pemirsa, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Bunda mau bikin kue tradisional. Kue tradisional orang Jawa yang biasa disajikan saat hajatan ya, yang rasanya manis, lembut, dan menul-menul. Cara membuatnya pun mudah sekali, cukup dikukus saja sudah jadi kue yang enak. Kue ini namanya kue Nagasari. Ini kue bisa jadi ide jualan juga ya, karena rasanya yang enak dan bahannya mudah. Langsung saja ya, apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama, kita masak santan terlebih dahulu ya. Saya menggunakan santan ini dari setengah butir kelapa yang sudah tua dan besar, atau jadi santan 1180 ml. Jangan lupa tambahkan daun pandan atau bisa diganti dengan vanili, ini supaya baunya harum ya. Diaduk-aduk terus, jangan sampai santannya ini nanti pecah. Dimasak sampai mendidih, sampai daun pandannya ini berubah menjadi kecoklatan seperti itu ya. Kemudian matikan apinya dan dinginkan. Kemudian siapkan tepung beras. Ini 250 gram tepung beras. Dan tambahkan 50 gram tepung sagu. Saya menggunakan tepung sagu, boleh diganti dengan tepung tapioka dengan jumlah yang sama ya, 50 gram. Kemudian gula pasir, ini saya menggunakan 170 gram, dan garam 1 sendok teh. Diaduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan yang sudah direbus tadi ya, ini sudah dingin ya. Dimasukkan sedikit dulu, diaduk-aduk supaya nanti tepungnya tidak bergerindil. Jadi jangan langsung dimasukkan semua. Kalau sudah larut semua, masukkan santannya semuanya ya. Selanjutnya kita panaskan menggunakan api sedang, dan jangan lupa diaduk-aduk terus supaya nanti tidak gosong di bawah. Apinya tidak boleh besar ya, ini sedang cenderung kecil, dan diaduk-aduk terus. Dan ini sudah mulai menggumpal, kita aduk-aduk terus sampai matang ya, sampai kalis. Kalau bisa gunakan wajan yang anti lengket supaya adonannya nanti tidak lengket di wajannya, di dasar wajan. Kita aduk terus sampai kalis. Dan ini sepertinya sudah mau kalis ya. Kalau sudah kalis, matikan apinya. Kemudian kita siapkan pisang. Saya menggunakan pisang raja, boleh menggunakan pisang kepok atau pisang sobo ya, sesuai selera saja. Ini saya belah menjadi 2, dan ujung-ujungnya jangan lupa dipotong dulu. Dibelah-belah seperti itu. Dan ini sudah selesai, sudah dibelah semua. Kemudian kita sisihkan dulu. Saya siapkan daun pisang. Ini sudah dilayukan daun pisangnya. 1 lembar daun pisang. Kemudian
taruh adonan nagasari secukupnya saja. Saya gunakan 1 centong nasi ya, kita pipihkan seperti itu saja. Kemudian masukkan pisangnya dan ditutup seperti yang ada di video. Caranya mudah sekali, hanya seperti itu saja ya. Ini ditutup sampai pisangnya tertutup rapat, dan jangan tebal-tebal, cukup tertutup saja. Setelah itu kita gulung daunnya dan lipat ke bawah. Kalau daunnya nanti terlalu panjang, bisa digunting ya atau dipotong. Dan hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Ini diulangi supaya mudah ya nanti cara bikinnya ya. 1 centong nasi saja, terus kemudian diisi dengan pisang. Ini pisangnya setengah, dan ditutup kembali dengan adonan. Gunting ujungnya karena terlalu panjang, dan kita tekuk ke belakang, dan hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai, dan ini sudah selesai. Kemudian kita kukus kurang lebih 30 menit sampai matang. Setelah 30 menit ini nagasari sudah matang ya, hasilnya seperti itu. Kita angkat dan dinginkan. Nah pemirsa, ini dia hasil nagasari. Ini sudah dingin. Hasilnya jadi banyak ya, kurang lebih jadi 20 nagasari. Seperti ini hasilnya. Dan ini akan saya potong ya, kita lihat dalamnya. Seperti ini hasilnya, cantik sekali kan? Ini dibuka ya, coba kita buka. Ternyata hasilnya ini menul-menul sekali. Dan rasanya ini legit, manis, pokoknya enak banget. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan nagasari yang legit, menul-menul, dan tidak mudah basi. Sekian dulu untuk resep hari ini. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di resep berikutnya.